Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran, dan selamat malam untuk teman-teman kelas yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menjelaskan materi tentang populasi dan sampel. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Rahma Hasan dan teman saya Septi Triutami dan Iksan Darmawan. Baik di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengambilan sampel non-probabilitas. Dalam desain pengambilan sampel non-probabilitas ini adalah elemen dalam populasi yang tidak memiliki probabilitas apapun yang melekat untuk terpilih sebagai subjek sampel. Maka dari hal ini, bahwa temuan dari studi terhadap sampel tidak mendapatkan generalisasi secara pasti terhadap populasi. Maka dari itu, pengambilan sampel non-probabilitas ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data. Maka dari itu, desain pengambilan sampel non-probabilitas ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan. Pengambilan sampel berdasarkan kemudahan ini merujuk pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia untuk memberikan data atau informasi. Pengambilan sampel berdasarkan kemudahan ini paling sering digunakan selama tahap eksploratif dari proyek penelitian dan mungkin merupakan cara terbaik untuk memperoleh sejumlah informasi dasar dengan cepat dan efisien. Kemudian yang kedua ini pengambilan sampel bertujuan. Pengambilan sampel bertujuan dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena satu-satunya pihak yang memilikinya atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya, pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, pengambilan sampel ini digunakan jika jumlah atau kategori orang tertentu memiliki informasi yang dicari terbatas. Dalam kasus semacam itu, jenis pengambilan sampel probabilitas dengan lintas bagian seluruh populasi yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak efektif. Maka dari itu, pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengurangi generalisasi tujuan karena fakta bahwa kita menggunakan sampel para ahli yang tersedia dengan mudah bagi kita. Akan tetapi, hal ini merupakan satu-satunya metode pengumpulan sampel yang memungkinkan untuk memperoleh jenis informasi yang diperlukan dari kelompok orang yang sangat spesifik dan hanya mereka yang memiliki fakta yang dibutuhkan serta dapat memberikan informasi yang dicari. Selanjutnya, pengambilan sampel kuota. Pengambilan sampel kuota ini dapat dianggap sebagai bentuk pengambilan sampel berstrata proporsional, di mana proporsi orang yang telah ditetapkan sebelumnya diambil sebagai sampel dari kelompok yang berbeda, tetapi berdasarkan kemudahan. Meskipun pengambilan sampel kuota tidak dapat digeneralisasi seperti pengambilan sampel acak berstrata, hal tersebut memberikan sejumlah informasi berdasarkan manakah investigasi lanjut jika diperlakukan dapat dilakukan. Selanjutnya, tinjauan desain pengambilan sampel non-probabilitas. Tinjauan desain pengambilan sampel non-probabilitas ini terdapat dua jenis utama desain pengambilan sampel non-probabilitas.
yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan dan pengambilan sampel bertujuan. Jadi dua desain jenis utama pengambilan sampel ini yang sudah saya jelaskan tadi, itu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan desain, pengambilan sampel yang paling tidak reliable dalam hal generalisasi. Namun terkadang hal tersebut menjadi satu-satunya alternatif yang dapat dilakukan ketika informasi yang cepat dan tepat waktu diperlukan atau untuk tujuan penelitian eksploratif. Nah, tujuan ini memiliki desain pengambilan sampel bertujuan terbagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama, desain pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan pengambilan sampel kota. Sama juga yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa poin yang sudah saya sebutkan. Dari itu, meskipun generalisasi dari semua desain pengambilan sampel non-probabilitas ini bersifat sangat terbatas, namun mereka memiliki kelebihan tertentu dan terkadang merupakan satu-satunya alternatif yang berhasil bagi peneliti. Selanjutnya, ada populasi elemen, sampel, unit pengambilan sampel, dan subjek di sini terbagi atas 5. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah kelompok orang atau kejadian, hal-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini atau berdasarkan statistik sampel. Atau populasi juga adalah jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu-individu yang berkarakteristiknya hendak diteliti. Kemudian poin selanjutnya yaitu elemen. Elemen ini adalah suatu anggota populasi, tentu sudah mempunyai target populasi untuk mendaftarkan seluruh elemen unit populasi. Terus poin selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati dari populasi. Unit pengambilan sampel. Unit pengambilan sampel adalah elemen atau rangkaian elemen yang tersedia untuk memilih pada beberapa tahap proses pengambilan sampel. Contohnya itu seperti sampel multi tahap adalah seperti blok kota, keluarga, rumah tangga, dan individu dalam keluarga. Kemudian tahap berikutnya yaitu subjek. Subjek adalah satu anggota dari sampel. Contohnya, bila 200 anggota dari total populasi 1000 pekerja kerah biru membentuk sampel peneliti, maka tiap pekerja kerah biru dalam sampel tersebut adalah subjek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Septi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat sama dari objek yang merupakan sumber data yang diperoleh. Yang pertama yaitu mempunyai sifat yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi dicirikan oleh warna, dimensi, dan kerasaan bahan, maka sampel juga dicirikan oleh hal yang sama pula. Yang kedua, mewakili dari populasi. Apabila dari sejumlah anggota populasi sudah dipertimbangkan cukup diambil beberapa untuk sampel, maka nanti hasil dari pengujian sampel tersebut akan mewakili sebuah anggota populasi yang ada. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk menganalisis
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel. Menurut buku Metode Penelitian untuk Bisnis, Pendekatan Pengembangan Keahlian dari Uma Sekaran dan Roger Baugier, edisi 6 buku 2, langkah-langkah pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel adalah proses untuk memilih sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. Langkah-langkah dalam pengambilan sampel yaitu sebagai berikut. Ada 5 langkah-langkah pengambilan sampel yang paling utama. Yang pertama yaitu menentukan populasi. Pengambilan sampel dimulai dengan mendefinisikan populasi. Populasi target harus didefinisikan terkait dengan elemen, batas geografis, dan juga waktu. Contohnya, untuk seorang bankir yang tertarik untuk menjaga kebiasaan karyawan kerah biru dalam industri pertambangan di Amerika Serikat. Populasi target mungkin adalah semua karyawan kerah biru dalam industri tersebut di seluruh negara. Contoh tadi menunjukkan bahwa tujuan penelitian dan cakupan studi memainkan peran penting dalam mendefinisikan populasi target yang akan diteliti. Yang kedua yaitu menentukan kerangka sampel. Kerangka pengambilan sampel merupakan representasi atau fisik dari semua elemen dalam populasi di mana sampel tersebut diambil. Daftar gaji dari suatu organisasi akan menjadi kerangka pengambilan sampel jika anggotanya akan diteliti. Dengan cara yang sama, buku catatan universitas yang berisi daftar semua mahasiswa, fakultas, administrator, dan juga staf pendukung di universitas tersebut selama tahun akademik atau semester tertentu dapat menjadi kerangka pengambilan untuk studi mahasiswa di kelas. Meskipun kerangka pengambilan sampel berguna untuk memberikan daftar setiap elemen dalam populasi, hal ini tidak selalu menjadi catatan ataupun dokumen tersebut dan sudah ter-up-to-date. Contoh, nama dari anggota baru-baru ini keluar dari organisasi atau dikeluarkan dari universitas, seperti halnya anggota yang baru saja bergabung dengan organisasi atau masuk universitas, mungkin tidak akan muncul dalam daftar gaji organisasi ataupun catatan universitas pada hari-hari tertentu. Dengan cara yang sama, telepon yang baru saja dipasang atau putus tidak termasuk dalam direktori telepon saat ini, sehingga meskipun kerangka pengambilan sampel tersedia dalam banyak kasus, hal tersebut tidak selalu sepenuhnya tepat dan lengkap. Ketika kerangka pengambilan sampel tidak benar-benar sesuai dengan populasi, kesalahan cukup terjadi atau converting error. Dalam beberapa kasus peneliti mungkin mengetahui masalah ini dan tidak perlu khawatir karena diskrepansi atau ketidaksesuaian antara populasi target dan kerangka penelitian bersifat cukup kecil untuk diabaikan. Namun, dalam kebanyakan kasus, peneliti harus menghadapi kesalahan ini dengan menentukan ulang populasi target dengan kerangka penelitian sampel. Meneliti responden terkait dengan karakteristik penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria untuk populasi target atau menyesuaikan data yang dikumpulkan dengan menilai skema untuk menyeimbangkan
kesalahan cangkupan. Yang ketiga yaitu menentukan desain pengambilan sampel. Terdapat dua jenis utama desain pengambilan sampel. Pengambilan sampel probabilitas dan juga non-probabilitas. Dalam pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling, elemen dalam populasi beberapa sudah diketahui. Peluang bukan nol atau non-zero chance atau probabilitas untuk dipilih sebagai subjek sampel. Dalam pengambilan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling, elemen tidak memiliki peluang yang diketahui atau yang ditentukan sebelumnya untuk dipilih sebagai objek. Desain pengambilan sampel probabilitas digunakan ketika tingkat representasi dari sampel merupakan hal penting dalam generalisasi yang lebih luas. Masing-masing dari dua desain utama tersebut memiliki strategi pengambilan sampel yang berbeda. Hal ini bergantung pada tingkat generalisasi yang diinginkan, kebutuhan, waktu, dan sumber lainnya. Serta tujuan dari studi jenis ini berbeda dari desain pengambilan sampel probabilitas dan non-probabilitas. Pilihan dari pengambilan sampel merupakan hal yang sangat penting. Jenis pengambilan sampel itu sendiri kan berbeda. Nah, berikut ini adalah poin dalam menentukan pilihannya. Yang pertama, apakah populasi target yang sesuai dengan fokus peneliti? Yang kedua, apakah sebenarnya parameter yang kita inginkan dalam investasi? Yang ketiga yaitu apakah jenis kerangka pengambilan sampel yang tersedia? Yang keempat, berapa biaya yang terkait dengan desain pengambilan sampel? Dan yang terakhir, berapa lama waktu yang tersedia untuk mengumpulkan data dari sampel? Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Keputusan terkait seberapa besar ukuran sampel dapat menjadi keputusan yang sangat sulit. Kita dapat meringkas faktor-faktor yang memenuhi keputusan pada ukuran sampel sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang kedua tingkat ketepatan yang diinginkan atau interval keyakinan, yang ketiga resiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat ketepatan tersebut atau tingkat keyakinan. Yang keempat, jumlah variabilitas dalam populasi itu sendiri. Yang kelima, kendala biaya dan waktu. Dan yang terakhir atau yang keenam, dalam beberapa kasus ukuran dari populasi itu sendiri. Sehingga seberapa besar ukuran sampel dan seharusnya merupakan fungsi dari 6 faktor tersebut. Langkah yang kelima atau yang terakhir yaitu melakukan proses pengambilan sampel. Dalam buku Metode Penelitian untuk Bisnis dari Uma Sekaran atau Roger Bogie edisi 6 buku 2 di halaman 60 sudah ada contohnya cara melakukan proses pengambilan sampel. Contohnya yaitu survei kepuasan dilakukan untuk pengusaha retail komputer di Selandia Baru. Tujuan dan survei tersebut adalah untuk meningkatkan operasi internal dan akhirnya untuk mendapatkan lebih banyak konsumen. Survei tersebut bersifat transaksional. Kepuasan konsumen dan beberapa variabel terkait diukur setelah perbaikan komputer. Misalnya, kunjungan ke peritel. Oleh karena itu, tanggapan atau pendapat dari konsumen diperoleh ketika pengalaman servis atau perbaikan masih
baru untuk mendapatkan sampel yang representatif dari konsumen. Peritel komputer atau populasi target, tiap orang ke-10 yang keluar dari 10 toko yang dipilih secara acak di kota yang dipilih secara acak dalam wilayah yang dipilih secara acak didekati selama periode 1 minggu atau teknik pengambilan sampel. Pewawancara terlatih yang dikirim dengan kuesioner berstandar mendekati 732 konsumen yang meninggalkan toko atau ukuran sampel. Contoh yang kedua yaitu seorang peneliti muda sedang menginvestasi penyebab sebelumnya dari kinerja tenaga penjualan. Untuk meneliti hipotesis peneliti tersebut, data yang dikumpulkan dari kepala penjualan di United Kingdom. Populasi target melalui kuesioner yang dikirim sampel tersebut awalnya diambil dari catatan bisnis yang dipublikasikan kerangka pengambilan sampel, namun dilarang dengan rekomendasi responden dan tambahan yang lain. Dalam metodologi pengambilan sampel penilaian sebelum mendistribusikan kuesioner, peneliti metode tersebut menghubungi tiap perusahaan yang dipilih untuk mendapatkan nama dari kepala penjualan yang dihubungi dan diminta untuk mempartisipasi dalam studi tersebut. Kuesioner selanjutnya didistribusikan kepada kepala penjualan dari 450 perusahaan atau ukuran sampel untuk meningkatkan tingkat responden yang disediakan amplop yang sudah diberikan alamat dan juga cap terlebih dahulu. Anonimitas ini dijaga dan diberikan ringkasan temuan peneliti untuk mendorong partisipan. Beberapa prosedur lebih lanjut seperti panggilan telepon dan surat baru dirancangkan untuk mendapatkan respon sebanyak mungkin. Nah, itu tadi adalah contoh untuk melakukan proses pengambilan sampel. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ihsan. Selanjutnya, saya Ihsan Darmawan akan menjelaskan pengambilan sampel probabilitas. Pengambilan sampel probabilitas dapat bersifat tidak terbatas, yaitu pengambilan sampel acak sederhana atau pengambilan sampel terbatas atau pengambilan probabilitas kompleks. Yang pertama yaitu pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas. Dalam elemen ini, tiap elemen populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih sebagai subjek. Proses ini memiliki bias yang paling sedikit dan memberikan generalisasi paling luas. Namun, proses pengambilan sampel ini dapat menjadi tidak praktis dan sangat mahal. Selain itu, catatan populasi yang diperbarui secara keseluruhan mungkin tidak tersedia. Dan yang kedua, pengambilan sampel probabilitas kompleks atau terbatas. Pengambilan sampel ini dapat menjadi alternatif dari pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel ini lebih efisien dan mudah sehingga lebih banyak informasi yang kita dapat. Terdapat 5 desain pengambilan sampel probabilitas kompleks, yaitu
Yang pertama, pengambilan sampel sistematis. Pengambilan sampel sistematis adalah systematic random sampling ialah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola-pola tertentu. Selanjutnya, pengambilan acak berstrata. Dalam pengambilan sampel ini melibatkan proses stratifikasi atau segresi yang diikuti dengan pemilihan acak subjek dari tiap strata. Stratifikasi merupakan desain pengambilan sampel penelitian yang efisien karena hal tersebut menyediakan kita lebih banyak informasi dengan ukuran sampel tertentu. Stratifikasi memastikan homogenitas dalam setiap strata, yaitu sangat sedikit perbedaan atau dispersi pada variabel ketertarikan dalam tiap strata. Dengan kata lain, akan ada lebih banyak perbedaan antar kelompok dibandingkan perbedaan dalam kelompok. Kesimpulannya, desain pengambilan sampel ini lebih efisien dibandingkan dengan desain sampel acak sederhana, karena untuk ukuran sampel yang sama, tiap segmen penting dari populasi terwakili secara lebih baik dan terkait dengan kelompok. Informasi yang lebih penting serta beragam dapat diperoleh. Selanjutnya, pengambilan sampel cluster. Sampel cluster adalah sampel yang dikumpulkan dalam kelompok atau kumpulan elemen yang secara idealnya merupakan agresi alami dari elemen dalam populasi. Dalam pengambilan sampel cluster, populasi target terlebih dahulu dibagi menjadi klaster-klaster. Maka sampel secara acak dari klaster diambil dan untuk tiap klaster yang dipilih, baik semua elemen atau sampel elemen termasuk dalam sampel tersebut. Terdapat jenis khusus sampel cluster, yaitu sampel area. Contohnya, jika Anda ingin mensurvei suatu kota, maka Anda hanya mengambil sampel dari satu blok kota tersebut saja. Pengambilan survei ini lebih mudah, namun pengambilan sampel ini menunjukkan bias yang lebih besar dan memiliki generalisasi paling kecil dari semua desain pengambilan sampel probabilitas. Karena sebagian besar klaster yang terjadi secara alami dalam konteks organisasi tidak memiliki elemen heterogenis. Dan yang terakhir, pengambilan sampel ganda. Pada pengambilan sampel ganda, rencana ini digunakan jika informasi lebih lanjut diperlukan dari subset kelompok di mana sejumlah informasi telah dikumpulkan untuk penelitian yang sama. Desain pengambilan sampel di mana pada awalnya sampel digunakan dalam studi untuk mengumpulkan sejumlah informasi pendahuluan tentang persoalan yang diminati, dan kemudian subsampel dari sampel primer tersebut digunakan untuk meneliti persoalan secara lebih terperinci. Dan yang terakhir, tinjauan desain pengambilan sampel probabilitas. Terdapat 5 desain pengambilan keputusan. Dari 5 tersebut, semuanya memiliki peluang yang sama, seperti desain pengambilan sampel klaster yang paling murah. Pengambilan sampel acak berstrata memang paling efisien. Desain pengambilan sampel sistematis itu desain paling sistematis namun juga paling beresiko. Selanjutnya, pengambilan sampel area merupakan bentuk populer dari pengambilan sampel klaster, dan pengambilan sampel ganda dipakai ketika informasi atau bahan yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel primer harus dikumpulkan dengan menggunakan subkelompok sampel. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.